Ada contoh nggak orang baik tapi kaya? Ada. Siapa? Abdurrahman bin Auf namanya. Itu Nabi? Bukan. Temennya Nabi. Oh, temannya Nabi? Temennya Nabi. Di Al-Quran? Enggak, di dalam hadis. Hadis itu apa sih? Hadis itu perkataan Nah, Nabi bagus nih. atau perbuatan Nabi atau diamnya Nabi. Itu di luar Al-Quran? Di luar Al-Quran. Ada buku lagi? Ada. Tapi diresmikan? Diresmikannya nggak seperti Al-Quran. Jadi dia di bawah Al-Quran secara formalitas. Tebelnya? Tebelnya bervariasi. Karena gampangnya gini ya. Misalnya Feren udah hidup bersama Raymond berapa tahun? Berapa tahun? Heeh. Baru 3 bulan. 3 bulan. Udah pernah dengar? Kenal 3 bulan. Nah? Kenal 3 bulan kan ya. Nah udah dengar Raymond ngomong apa aja? Waduh. Nah bayangin sahabat Nabi yang tinggalnya misalnya 10 tahun sama Nabi misalnya. Dengar apa aja sudah. Nah itu yang mereka ingat terus dicatat. Di Sahih Bukhari aja ada 7.000 hadis. Tebelnya segini nih Sahih Bukhari. Bahasa Arab? Bahasa Arab. Orang yang usahanya karena akhirat, maka dunianya akan dikecilkan oleh Allah. Maksudnya dimudahkan bagi dia. Kalau nggak percaya silahkan dari sekarang. Ya Allah, saya sudah berusaha menunaikan sholat, tahajud saya sudah lakukan. Namun selama hidup ya Allah saya belum maksimal untuk zakat. Mohon berikan rezeki pada saya ya Allah. Sebelum saya wafat bisa berzakat 25 juta aja. Bisa. Zakat kan 2,5%. Jadi kalau Anda minta zakat 25 juta, Allah akan berikan 1 miliar untuk Anda. Ya, 2,5% dari 1 miliar kan 25 juta. Ya, maka selebihnya pakai untuk yang lain, untuk yang lain. Nanti untuk Ramadan siapkan ini. Siap insya Allah? Siap ya? Jangan cuma siap, tapi nggak ada gitu. Siapa yang bangunnya paling pagi, itulah hidupnya paling berkah. Sekarang di dunia internasional, di Asia Tenggara ini, Asia Tenggara, Thailand, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Filipina, setelah diteliti, ternyata yang paling cepat bangun paginya, itulah yang di seberang Batam, Singapura. Mau Islam, mau tak Islam, asalkan dijalankannya sunnah Nabi Muhammad SAW, siapa yang paling awal bangun paginya, maka dialah yang paling maju. Singapura itu maju karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW, paling awal bangun pagi. Belum lagi azan subuh, udah bangun orang Singapura. Orang kita disatukannya duha sama subuh. Sakit yang dirasakan seorang hamba yang beriman itu, kefakiran yang dirasakan oleh seorang yang beriman itu, ketertindasan yang dirasakan oleh orang yang beriman itu, musibah yang dirasakan oleh seorang yang beriman itu, antara 3 hal. Pertama, karena Allah ingin menghapus dosanya agar nanti di alam barzah dilanjutkan di padang mahsyar dan di akhirat tidak mendapatkan siksa. Kedua, musibah yang dirasakan seorang hamba yang beriman yang kedua adalah untuk pengangkatan derajat. Yang ketiga, akan jadi pahala yang mengagetkannya, melebihi daripada sholat tahajud yang dilakukan bermalam-malam, melebihi dari puasa yang dilakukan berbulan-bulan, melebihi daripada sholat yang ditegakkan berrokaat-rokaat. Puncak tertinggi dalam bab sedekah adalah tidak menolak semua orang yang minta. Itu level tertingginya. Makanya dikatakan Nabi SAW tidak pernah menolak siapapun yang meminta. Karena pikirannya sudah bukan lagi kenapa orang ini minta terus. Tapi yang dia lebih berpikir kepentingan buat diri dia. Selama Allah masih kasih peluang saya untuk sedekah, berarti yang saya pikir adalah ini kebaikan buat saya. Bukan lagi siapa yang menerima. Jadi kita kalau bersyukur sama Allah, kita bukan lagi melihat orang ini butuh sama saya. Tidak, kita malah balik, kita yang butuh dengan mereka. Nah seperti itulah. Ya. Saya sudah pernah bilang dan saya sudah ajarin. Dari benak kita Bapak Ibu sekalian harus terhapus kalimat negatif. Enggak ada kalimat negatif, saya nggak bisa, saya nggak mungkin, saya tidak ada teman, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa. Jadi doa semua ini. Saya nggak mungkin hamil, saya nggak mungkin bekerja, saya nggak mungkin menikah, saya nggak mungkin sembuh. Ini semua kalimat tidak ada dalam kamus orang mukmin ini. Nggak boleh ada ini. Saya bisa, saya akan, selalu positif. Ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan. Selalu berdoa kepada Allah. Nah, insya Allah kalau cara seperti ini, apapun godaan syaitan tertepis. Kayaknya nanti kamu akan diganggu orang. Enggak, Allah akan jaga saya. Alhamdulillah selalu ada. Kamu nggak akan sembuh, Allah akan sembuhin. Insya Allah sembuh. Nggak ada yang mustahil kok. Orang minum air hangat aja bisa sembuh kalau Allah mau, biar seberat apapun penyakitnya. Yakin nggak masalahnya itu? Harus diikuti dengan tadi kita mengatakan orang mukmin. Harus yakin dengan rukun iman. Jadi ini kata kalimat sederhana. Tinggal yakin ini selesai. Akan berjalan.
Kenapa ada tradisi Indonesia malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh, malam 40, malam 100? Ternyata literatur yang saya baca itu, pada malam-malam tersebut Allah memberikan kesempatan kepada jenazah arwah untuk datang melihat keluarganya. Oh, lihatlah itu keluargamu kelakuannya. Maka pada malam ini yang 40 dia akan berkata almarhum, oh alhamdulillah di rumahku ada pengajian mengingat saya. Tapi begitu tidak ada pengajian, maka orang jenazah arwah itu, orang tua kita berkata, hei anakku yang menempati rumahku, yang makan hartaku, yang kau nikmati warisanku, kau ingat saya. Jangan sampai kau nikmati hasil jeripayaku, kau berpoya-poya dan melupakan saya, tidak mendoakan saya. Maka mohon maaf ribu maaf kepada ahli warisnya, anak-anaknya, anak mantunya, jangan lupakan almarhum. Gimana caranya? Setiap saat begitu Bapak ingat, langsung kirimkan Fatihah. Laki-laki itu tidak suka ditegur depan orang lain sejak dia kecil. Kenapa anak laki-laki suka marah, suka berantem, suka tantrum, suka? Karena kita sering tegur di depan saudaranya kan, di depan temannya, itu gak suka laki-laki. Karena hipotalamus. Kita juga istri-istri kan suka gitu dulu. Saya dulu gitu loh. Karena pikir kan perempuan punya kebebasan bicara, sempat begitu kan? Terus jadi kita langsung tegur on the spot, itu keliru. Membuat harga diri dia tercoreng. Iya. Jangan kan gitu kode mata yang itu gak suka laki-laki digituin istrinya. Jadi rupanya laki-laki itu senang kalau ada pembicaraan atau hal-hal yang serius, itu satu, tentukan waktunya untuk ngomong berdua saja. Dan kita banyak dosa. Setiap manusia pasti pernah berbuat dosa. Dan ada kalanya merasa jauh dari Allah. Dan hidup terasa tidak tenang. Terkadang, kita sulit mengenali tanda-tanda bahwa dosa yang telah diperbuat sudah mulai menumpuk. Apa saja sih tanda-tanda bahwa kita sedang banyak dosa? 1. Hati yang terasa keras dan tidak mudah tersentuh. Salah satu tanda pertama jika kita banyak dosa adalah hati terasa keras. Artinya, kita menjadi kurang peka terhadap hal-hal yang seharusnya bisa menyentuh hati kita. Seperti kesedihan saat berbuat dosa, kurangnya empati terhadap orang lain, atau bahkan hati kita tidak tergerak ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. 2. Mudah lalai dalam ibadah. Jika kita mulai merasa berat untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, sering menunda-nunda waktu ibadah, bahkan meninggalkannya sama sekali, itu adalah tanda bahwa dosa kita sudah mulai menghalangi kita untuk beribadah. 3. Kurangnya rasa takut kepada Allah. Saat kita banyak dosa, rasa takut kepada Allah semakin berkurang. Bahkan kita bisa merasa tidak bersalah ketika melakukan maksiat dan cenderung menganggap enteng perintah dan larangannya. 4. Sulit menerima nasihat. Pernahkah kita merasa kesal atau bahkan menolak nasihat dari orang lain? Istighfar, hamdalah, salawat, doa. Ya, doa. Tutup dengan istighfar lagi. Saya ulang ya. Istighfar, hamdalah, salawat, doa. Tutup dengan istighfar lagi. Itu adab. Coba aja lakukan yang 5 ini dengan ikhlas. Istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya Allah, minta ampun kalau kurang bersyukur, kurang memuji, kurang salawat pada Rasulmu. Selalu minta, tapi setelah diberi belum bisa yang diberi ini digunakan untuk beramal saleh. Istighfar dulu. Setelah itu puji Allah, terima kasih ya Allah atas nikmat selama ini. Ya Allah, terima kasih nikmat sehat, keluarga sehat, anak-anak sehat, orang tua sehat. Terima kasih sampai hari ini tenang, bisa beramal dengan baik, bekerja dengan baik. Untuk bisa berhijrah harus dipaksakan. Ibadah harus dipaksakan. Baca Quran dipaksakan. Qiyamul Lail dipaksakan. Jadi orang baik dipaksakan. Semua harus dipaksakan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya nanti seluruh episode kehidupan silih berganti tawa air mata ini sampai nantinya kita kembali kepada Allah. Keburukan yang dikerjakan oleh orang tua sepanjang masih ada anak yang diasuh, itu hati-hati, anak bisa mendapatkan bagian buruk. Walaupun di akhirat hisabnya masing-masing, di dunia dampaknya sampai. Ya, makanya saya sering katakan, tolong para ayah, para ibu, bertutur yang baik, berperilaku yang baik. Kalau ingin berbuat yang tidak baik, atau terfikir atau digoda oleh orang lain, diajak berbuat yang tidak baik, tolong ingat dulu anak-anaknya. Karena kalau orang tuanya terkena keburukan, anaknya itu yang kadang kena dampaknya. Bapaknya yang korupsi, anaknya yang dibuli. Betapa banyak anak-anak sekarang malu, takut untuk sekolah. Karena ketika dia berangkat sudah disebutkan anak koruptor ya, anak koruptor ya. Kamu anak pembunuh ya, kamu anak perampok ya. Makanya berpikir dulu kalau ingin berbuat maksiat. Pikir dulu keluarga.
Makanya ibu ingatkan Bu kalau ayahnya itu berangkat. WA, jangan cuma pasang status terus. Sehebat-hebatnya status yang disandang saat di dunia, pada akhirnya akan punah. Kalau bukan dunia meninggalkan kita, kita yang meninggalkan dunia. Dan semua sifat yang ada di dunia itu pasti akan rusak, fana sifatnya. Itu ada gelas, dibiarkan, gak usah diapa-apakan, rusak sendiri. Itulah dunia. Jadi mempertahankan apapun pada akhirnya hilang. Itulah dunia. Jabatan apakah selamanya? Tidak, ada batasnya. Kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Katakan inna lillah. Kami ini milik Allah. Kita ini semua milik Allah Azza wa Jal. Wa inna ilaihi raji'un. Sandal kita, kaki kita, perut kita, tangan kita, semua harta kita, anak-anak kita, orang tua kita milik Allah SWT. Kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Dan kalau antum bersabar, Allah akan kasih yang lebih baik daripada yang hilang. Bukan dikasih harta yang berlimpah ruah kemudian enggak. Apa kata Allah? Ulaika alaihi salawatu min rabbihim wa rahmah. Kasih sayang dari Allah SWT, dan kasih sayang Allah itu lebih baik dari dunia dan isinya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan. Akhirnya hampir mau terjadi perzinahan, mereka datang ke satu hotel, sudah menggebu keduanya, bergejolak nafsu syahwatnya. Perempuan itu mandi terlebih dahulu, beres-beres karena mereka mau memulai kemaksiatannya. Selesai perempuan itu berberes-beres, bersih-bersih, mandi, gantian laki-lakinya masuk kamar mandi. Dia mandi juga, bersih-bersih, dan dia punya kebiasaan wudhu karena dia ingat itu malam. Itu malam, dia wudhu. Saat dia sudah mandi, bersih-bersih, kemudian dia wudhu, dan air wudhu seketika itu menyiram area anggota tubuhnya termasuk wajahnya. Seketika itu air itu kayak menampar wajahnya, Bu. Kayak lagi disadarin sama Allah. Hei, apa yang kamu lakukan? Mau ngapain kamu? Di situ dia tersadar, langsung istighfar, ya Allah, dikelarin wudhunya. Ngapain saya wudhu? Saya menjalankan sunnah ini. Padahal yang saya lakukan ini bukan ibadah, saya mau mulai maksiat, ya Allah. Akhirnya keluar dengan dia punya wudhu, dilihat perempuan itu yang sudah siap melayaninya. Di situ Allah tutup yang tadinya gejolak syahwat, dirubah. Dia sama sekali nggak tertarik sama perempuan itu. Gara-gara apa? Gara-gara kebiasaan wudhu yang dia Mana? Kalau kita podcast seharian, iya, itu kan nah itu yang aku bilang nggak ada for the greater good di dalam Islam. Jadi aku tetap harus mempertahankan prinsipku, walaupun sholat itu nanti bisa digeser. Makanya kan aku bilang pada orang, kadang-kadang orang baru belajar Islam, mereka bilang sholat terus tepat waktu, begitu azan langsung pergi ke masjid. Enggak juga sih, karena kadang-kadang kita punya fleksibilitas di dalam sholat. Makanya Allah kasih waktu sholat tuh ada fleksibelnya. Ketika kita lagi ada sesuatu, contoh misalnya ya, karena ini pernah kejadian, biar teman-teman juga tahu di rumah. Aku pernah datang bapak ibuku ke rumah, mereka kan bukan muslim kan. Nah begitu satu titik aku harus sholat zuhur misalnya, dan mereka masih ngajak aku ngobrol, maka aku nemenin mereka ngobrol dulu. Aku bukannya menaruh Allah di bawah mereka, tetap mereka di bawahnya Allah. Cuman Allah ngasih waktu fleksibel untuk aku birrul walidain pada orang tuaku. Maka aku tunggu waktunya. Jam 1 belum selesai nih, jam 2 belum selesai nih. Waduh, ini ujungnya sampai jam 3 kan batasnya kan. Maka jam 2 aku bilang sama bapak ibuku, aku izin sholat ya. Jadi paham ya. Jadi mereka pun tahu bahwa aku tetap menghargai mereka. Tapi prioritas Allah adalah nomor 1. Ya, di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 34 Allah SWT ingatkan ada tugas laki-laki dan tugas perempuan. Saya menjawab secara general ya teman-teman semua. Kata Allah SWT dalam surah An-Nisa 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu dia qawwam, dia pemimpin, dia pelindung. Dia memang Allah lebihkan dari wanita, salah satunya dia punya tugas untuk menafkahi. Dan kemudian nanti ayat tersebut dilanjutkan dengan tugas perempuan. Nafkah ini nafkah apa? Nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir itu apa? Sandang, pangan, papan. Nafkah batin itu apa? Nafkah batin itu tentu selain hubungan biologi suami istri, ada juga nafkah batin itu adalah perhatian. Kalau istri mau curhat didengerin, kan perempuan suka didengerin nggak sih Karo? Ya kan kadang-kadang kita nggak butuh solusi, pengen aja didengerin gitu. Nah itu juga bagian dari nafkah batin harus dilakukan. Anda sebagai seorang istri tergantung Anda. Kalau Anda kuat bertahan, karena bisa jadi Anda memang tidak butuh nafkah lahir. Bisa jadi Anda yang tidak perlu nafkah batin, tapi paling tidak punya status ini nggak diganggu sama orang deh. Kemudian bisa ya sholat berjamaah bareng deh ya. Anda tahu itu laki-laki itu. Ini anda kalau memang Anda wanita yang semacam itu, nggak butuh urusan batin pribadi, kemudian urusan nafkah dhahir pun nggak perlu, ya sah, boleh lanjutkan. Tapi kalau ternyata Anda punya kepentingan, punya kebutuhan, ya Anda berhak untuk minta cerai. Orang tidak dikasih makan, tidak berhubungan, masa makan sendiri, tidur sendiri. Ya ini mungkin pernikahan aneh, paling aneh sedunia itu. Tidak boleh seperti itu ya. Selanjutnya, jadi laki-laki punya tugas, dia qawwam, dia pelindung, dia pemimpin. Dia punya tugas untuk menafkahi lahir batin tentunya. Dan kemudian perempuan yang salihah ialah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah katakan fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang salihah ialah wanita yang taat kepada Allah. Otomatis kalau dia taat kepada Allah, dia akan taat kepada suaminya. Namun wanita harus cerdas lagi-lagi. Jangan, saya selalu bilang gini, kadang-kadang ada suami zalim, dia katakan kamu harus taat kepada saya. Kamu itu surganya ada di saya. Apapun harus taat kepada saya. Tapi istri yang cerdas tahu, nanti dulu, tenang. Taat yang mana dulu nih? Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, tidak ada. Makanya kita bisa bilang begitu kalau kita belajar, ibu sekalian.